Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Apakah Allah tahu ada yang menjawab dan yang tidak menjawab? Ali Imran ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Adakah sesuatu yang bisa tersembunyi dari Allah? Apakah Allah tahu segala-galanya? Allah tahu siapa yang hadir ini? Allah tahu masalah yang hadir ini, pikirannya, dosanya. Allah tahu cicilan-cicilan. Kok lebih keras hadirnya? Allah tahu masalah rumah tangga kita, kesehatan, tahu tidak? Allah tahu keinginan-keinginan kita, keperluan kita. Mana yang lebih tahu, Allah atau kita tentang diri kita? Kenapa Allah tahu tentang kita? Kenapa Allah tahu tentang kita? Karena kita ini ciptaan, kita ini milik, kita ini sesungguhnya diurus oleh. Mungkinkah Allah tidak tahu tentang kita? Jadi tidak usah ribet hidup ini. Udah bodoh, segala dipikirin, pusing dong yang benar. Apa kabar hadirin? Saya selalu semangat datang ke sini karena jamaah di sini semangat sekali. Alhamdulillah. Baik, maaf tadi jalannya dari sana jadi sedikit mengacaukan pembawa acara ya. Saya juga tidak tahu mau jalan dari sana, tapi takdirnya begitu. Judul kali ini adalah Hijrah Hati Mencari ada izin Allah, ada ridho Allah. Izin Allah itu apa? Izin Allah itu adalah apa yang diizinkan Allah. Bisa, kalau Allah mengizinkan pasti terjadi. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi apapun. Apa ridho Allah? Ridho Allah itu izin Allah, tapi Allah sangat suka. Tebak, pertemuan ini izin Allah, ridho Allah. Udah nggak usah berantem ya. Mundur dulu. Pergantian pemain. Kalau ada pencurian, izin Allah atau bukan? Ini ada copet nih, nyopet izin Allah atau tidak? Iya atau tidak? Kalau tidak diizinkan, tidak terjadi. Kalau diizinkan, terjadi. Tapi Allah tidak ridho. Banyak copet yang tidak jadi nyopetnya, gagal. Mau maling ayam, ternyata ayamnya larinya cepat sehingga dia yang ditangkap ya. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah izinkan, terjadi.
tapi Allah tidak ridho. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi terjadi, nanti ada balasannya. Kalau ridho Allah, nah Allah mengizinkan terjadi, tapi Allah senang, ridho. Nah kuncinya cuma dua. Satu, niatnya. Yang kedua, amalnya. Jadi ridho Allah itu adalah Allah menerima, Allah suka karena dua, yaitu niat hatinya dan amalnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan hartamu, tapi Allah lihat hati dan amalmu. Jadi kalau kita ingin diridhoi Allah, maka fokuslah pada dua hal ini. Satu, hatinya. Yang kedua, amalnya. Kalau Allah ridho tuh gimana sih? Dengar ya. Allah menciptakan dunia, menciptakan sorga. Orang sukses sudah kita bahas pertemuan yang lalu ya. Masih ingat sukses itu Ali Imran 185. Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, maka itulah sesungguhnya keberuntungan yang besar, sukses. Jadi sukses itu bukan di dunia. Kalau di dunia ini semuanya ujian, cobaan. Sukses itu yang bisa lulus ujian. Nah kelulusannya itu nanti tidak tersentuh api neraka dan masuk ke dalam sorga. Jadi kalau punya kekayaan, jabatan, popularitas, penampilan, itu bukan sukses, itu adalah ujian. Jelas? Semua pejabat ujungnya apa? Hati-hati, hati-hati. Cukup satu patah kata. Setiap ucapan didengar tidak oleh Allah, dicatat tidak oleh malaikat. Setiap ucapan ada balasannya tidak? Istighfar yang nyebutannya. Yang nyebut di penjara istighfar. Di ruangan ini ada malaikat tidak? Ada. Tidak perlu ingin lihat karena itu gaib, tapi pasti ada, sedang mencatat. Saya dicatat ini. Ada malaikat yang khusus oleh Allah didatangkan ke majelis ilmu. Ada yang khusus memohonkan ampunan. Ini tempat yang kita dudukin nanti bersaksi ini di akhirat. Aduh gimana saya tadi kentut. Ya itu juga dicatat ya. Makanya tahanlah ya. Lanjut. Nah, jadi di sorga itu ada nikmat yang lebih besar daripada semua nikmat yang Allah berikan yang tidak kebayang. Nah, kenikmatan terbesar itu adalah keridhaan Allah. Jadi puncaknya nikmat Allah ridho kepada kita, itu tidak tertandingi. Baik, ini hadisnya, ayatnya ya, yang tadi sudah sorga itu tanda sukses Ali Imran 185 ya. Sedangkan waridwanum minallah akbar dzalika huwal fauzul azim. At-Taubah ayat 72. Keridhaan Allah itulah yang lebih besar daripada nikmatnya sorga. Wa'adallah. Dan Allah menjanjikan kepada orang mukminin wal mukminat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Fil jannatin adn, pada sorga adn. Nah, tapi disebutkan di sana waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar daripada nikmat di surga. Jadi kalau Bapak Ibu mencari keridhaan Allah tuh
ini puncaknya. Saya sekarang akan lebih sederhanakan saja ya. Pokoknya kalau Allah sudah ridho ke kita, udah selesailah urusan kita. Halo? Setuju tidak nih? Harus setuju karena memang begitu. Gini hadirin ya, kita lebih sederhanakan hidup ini. Sesudah lama gitu hidup di dunia, lama kan, saya udah 66 tahun nih ya. Udah bonus bu, ya. Saya pikir-pikir hidup tuh ternyata sederhana banget pak. Coba ilustrasinya begini, ada majikan baik hati, kaya, pinter, baik, tidak pernah kedengar berita buruk tentang majikan. Ini cerita manusia aja ya. Kemudian punya pembantu khodimat, Bi mau digaji berapa? Kata bibi begini, ibu saya bekerja di sini mah tidak akan pusingkan gaji, karena saya percaya kata orang-orang ibu tuh sangat baik, dermawan, penyayang, adil, tidak pernah zolim. Ibu lihat aja kerjaan saya, beri ke saya yang sesuai dengan penilaian ibu. Itu kemajikan baik loh. Penting bagi saya, ibu kasih tahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang jangan saya lakukan. Yang saya perlukan itu aja bu. Kalau tentang ibu saya udah tahu lah. Ibu teh baik. Ini lakukan, ngepel, nyuci yang ini, nyetrika ini, yang jangan ngobrol ini nih ya. Lalu pembantu ini baik. Ibunya lihat ini baik, nggak banyak rewel, nggak ada komplain. Kira-kira pembantu ini mungkin nggak dikasih makan. Nggak dikasih makan oleh majikannya, mungkin atau tidak? Dikasih makan atau tidak? Kenapa dikasih makan? Kalau nggak dikasih makan gimana? Nggak bisa kerja. Mungkin nggak dikasih minum, nggak mungkin. Mungkin nggak, pastilah dikasih pakaiannya, karena kalau nggak dikasih repot ya. Bahkan, Bi, saya dengar suaminya di PHK dari pabrik. Iya bu, pabriknya bangkrut, jadi suami saya sekarang nganggur. Daripada nganggur, itu di garasi ada motor, ambil aja, pakai ngojek buat nambah-nambah. Nggak usah mikir motor, nggak usah beli motor, bisa ada motor. Bi, anaknya masuk ke SMP ya sekarang? Iya bu, alhamdulillah masuk. Udah punya tas belum? Yang dulu juga masih ada. Kemarin tuh beli buat anak-anak. Ambil tuh sepatu banyak yang baru-baru nggak kepake, tasnya juga pakai aja. Benar? Tadi saya beli kerudung ini Bi, kayaknya cocok Bi juga. Pakai deh Bi. Pakai. Bi, saya mau umroh. Saya lihat Bibi mah rajin tahajud. Temenin saya ya. Umroh. Mungkin tidak begitu? Itu baru manusia sayang sama manusia. Betul tidak? Sayangnya manusia ke makhluk itu 1/100 dari sifat rahmat Allah. Nggak apa-apa. Dulu juga kita bayi, betul tidak? Ini bayi ciptaan siapa? Jangan jengkel. Nggak boleh jengkel. Mau ditaruh di rumah sendirian bayi, nggak ada yang ngurus, betul tidak?